Ini sudah tuh. Sudah, Ibu. Oh, ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang agenda 3 yang sudah kita buka di awal ya, bahwa agenda 3 ini terdiri dari manajemen ASN dan smart ASN. Nah, berkaitan dengan manajemen ASN, beberapa poin sudah kita sampaikan, kita sudah bahas. Namun, kalau teman-teman ingin lebih detail, itu sebetulnya mudah saja, buka saja undang-undang ASN terbaru, semua ada di sana lengkap ya. Sementara untuk Smart ASN ini sebetulnya sudah terangkum dalam tugas gitu, karena Smart ASN ini intinya adalah kita selaku ASN itu dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi IT yang begitu pesat ya. Jadi ya ke sana, arahnya ke sana. Dan kalau teman-teman ini masuk di generasi sekarang ini, kayaknya tidak perlu dikasih teori ya berkaitan dengan internet gitu ya. Anda lebih canggih lah ya. Misalnya menggunakan media sosial, pasti Anda sudah canggih. Cuma memang ada yang barangkali memilih media tertentu, ya memilih media tertentu. Misalnya, apakah kita semua di sini 11 orang kita menggunakan Instagram atau enggak? Mungkin ada yang pakai, ada yang karena alasan tertentu dia nggak pakai Instagram, dia pakainya yang lain gitu. Yang pada intinya bahwa dalam penggunaan media sosial, perkembangan IT, ini Anda selangkah lebih maju lah daripada ASN-ASN yang barangkali sudah senior-senior sekarang. Nah, jadi saya pikir kita presentasikan dulu saja semua tugasnya. Nanti kita sambil bahas, materi masuk di sisip-sisip di antara pembahasan eh, tugas. Karena di akhir nanti akan saya sampaikan review peran ASN ya, yang nanti dikaitkan dengan sistematika laporan apa rancangan seminar seperti itu. Begitu ya. Nah, saya akan melakukan penilaian di sini karena ini judulnya manajemen ASN dan smart ASN. Jadi tolong semua teman-teman, bagaimana caranya bisa menunjukkan bahwa Anda seorang manajer yang baik, minimal manajer di dalam kelompok masing-masing, ya. Di samping itu menjadi manajer bagi seluruh anggota kelompok ini. Ya, misalnya kemampuan untuk menarik minat orang untuk menanggapi karya-karya Anda, itu kan ada kemampuan. Jadi ada kan yang kalau presenter ya udah ada yang mau nanya nggak, terus diem. Nah, ini kan berarti kemampuan manajerialnya kurang. Ya, Anda bikin apa lah, mungkin ada kuis kayak untuk mancing-mancing orang. Ayo, penanya pertama, nanti saya kasih salam. Saya ajak salaman nanti kalau pas ketemu, ya kan? Gak apa-apa, hadiahnya salaman gitu ya. Yang penting Anda kreatif, gitu ya. Jadi nanti saya tidak akan bicara ketika nanti saya sudah berikan forum ini ke kelas, karena saya sambil menilai aspek manajerial teman-teman dan tentu aspek smart ASN-nya. Apa itu ya tentu dengan penggunaan teknologi media ketika menjelaskan tugas-tugas atau menyajikan tugas-tugasnya. Kelompok berapa ya yang 4 orang? Kelompoknya Mbak Tias ya? Atau kelompok satu? Kelompok satu, Bu. Oke. Kelompok satu saya boleh pinjam 1 orang ya untuk menjadi penguasa kelas ya. Penguasa kelas itu artinya memoderatori 3 kelompok. Yang kelompok satu siapa yang bersedia? Boleh. Jangan main tunjuk-tunjukan ya. Ini berkaitan sama anak-anak sekarang itu harus berani tampil gitu ya. Ya, jadi nggak usah nunggu siapa dulu. Anda tinggal minta persetujuan aja dari teman kelompok. Mas, kalau aku gimana, Mas? Aku mau ya, gitu. Ya, jadi saya pinjam anggota kelompok satu untuk menjadi hostnya kegiatan ini.
Apa itu? Yang menyalahkan kelompok satu dulu, kelompok dua dulu, kelompok tiga dulu, gitu ya. Setelah presentasi, kemudian apa namanya menyalahkan kelompok yang presentasi itu untuk memanage kelasnya dan eh, time manajemennya diserahkan sepenuhnya pada si host ini, ya. Mau kasih waktu 10 menit, mau kasih waktu 15 menit, ya silakan itu nanti dikomunikasikan ke host kita. Siapa nih kelompok satu? Ketuanya kelompok satu siapa? Izin Ibu, Mbak Titi. eh, saya eh, mau mencoba jadi moderator Ibu. Mbak Titi kelompok satu. Iya, Ya wis, Mbak Titi nunjuk siapa anggota kelompoknya Mbak Titi yang direlakan untuk jadi host dalam presentasi ini. saya Ibu yang jadi host. Oke, oke. Kalau begitu sepenuhnya waktu ke Mbak Titi. Tolong time manajemennya Mbak Titi ya. Diperhatikan, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lambat. Dan ingat, dicatat-catat tugas-tugasnya. Boleh tugas satu dulu, semua kelompok. Baru kalau tugas dua, semua kelompok. Atau gimana teknisnya silakan ke Mbak Titi. Ya, Iya Ibu, siap. oke, silakan. Kali ini saya jadi penonton ya. Siap Ibu. Ya, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada siang hari ini saya akan memandu jalannya eh, Zoom kali ini. Kita akan mempresentasikan yang pertama tentang manajemen ASN dulu, yang kedua tentang Smart ASN. Baik, untuk manajemen ASN ini, eh, mari kita mulai dengan kelompok 3. Bagaimana? Apa sudah siap? Untuk kelompok 3, manajemen ASN, Kelompok 3 siap. siap. Ah, Baik, silahkan presentasikan 10 menit. Terima kasih. Monggo Mbak Tias. Terima kasih Mbak Titik atas waktunya. Baik Ibu dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili saya di sini dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, kemudian ada Mbak Warda Salsabila dan Mbak Widya Krisna Manika akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis isu manajemen ASN. Untuk penjelasan mengenai tugas akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan mengenai presentasi analisis isu manajemen. Mohon maaf sebelumnya ini di layar saya hanya separuh. Boleh dibantu untuk Mbak Wardah? Baik, terima kasih Mbak Wardah. Akan saya lanjutkan. Tugas dalam hal ini, tugas yang diberikan yaitu isu berkaitan dengan manajemen ASN. Dari kelompok kami memilih 3 isu yang ada di lingkungan ASN, yaitu pertama mengenai tindak korupsi, yang kedua yaitu pelanggaran disiplin, lalu yang ketiga ada penyimpangan perilaku ASN. Untuk selanjutnya, tindak korupsi akan dilanjutkan oleh Mbak Yas, betul?
Baik, terima kasih. Untuk isu yang pertama, kami ambil tindak korupsi, jadi ada oknum ASN yang berinisial FA sebagai anggota Pokja dalam pemilihan penyedia unit kerja pengadaan barang dan jasa dari Pemkot Bandung, itu melakukan suap menyuap, ya, terdapat indikasi serah terima uang berdasarkan alat bukti yang cukup. Tersangka merupakan anggota dari Pokja dalam pemilihan penyedia pada unit kerja pengadaan barang dan jasa yang mengatur proyek dalam modus pengaturan pemenang tender dan menyebarluaskan dokumen yang dirahasiakan kepada calon penyedia barang dan jasa. Sebelumnya, Kejari Kota Bandung membawa sejumlah dokumen dari dalam kantor di lingkungan pemerintahan Kota Bandung terkait kasus dugaan korupsi proyek lelang pekerjaan. Nah, upaya penggeledahan dilakukan untuk membuat terang perkara. Dan kemudian setelah didalami, terdapat indikasi adanya serah terima uang di antara rekanan dan Pokja. Kemudian untuk pelanggaran disiplin akan dijelaskan oleh Mbak Wardah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Isu yang berkaitan dengan manajemen ASN yang kedua adalah pelanggaran disiplin. Untuk kasus yang pertama, sebanyak 24 aparatur sipil negara di Sulawesi Barat diduga melakukan netralitas pemilu di tahun 2024, di mana 6 orang diantaranya telah diadukan ke Komisi ASN dengan rekomendasi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. ASN tersebut berasal dari Kabupaten Majene sebanyak 15 orang, dan tindakan yang dilakukan ASN tersebut terlihat dari adanya pemberian dukungan ke salah satu caleg atau peserta pemilu dengan memberi tanda komentar dan membagikan foto caleg di akun media sosial mereka, hingga bergabungnya mereka sebagai anggota atau pengurus partai parpol. Lalu, pelanggaran disiplin yang kedua adalah kasus Kepala Samsat Makassar, yakni Yarham Yasmin, bersama 2 oknum ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terbukti tidak netral dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Hal ini terlihat dari adanya foto yang menunjukkan dirinya mendukung pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi, yang kasusnya ini beredar di media sosial. Berdasarkan hasil rapat pembahasan kedua sentra Gakumdu, tim penyidik menyatakan bahwa 2 alat bukti telah cukup untuk menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan ASN dan dianggap melanggar pasal 188 jungto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu. Atas dasar ini, Yarham Yasmin bersama 2 oknum ASN lainnya dianggap merusak proses pemilu yang adil dan bebas. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan isu manajemen ASN yang selanjutnya, yaitu penyimpangan perilaku ASN. Kasusnya yaitu perselingkuhan oknum ASN, yaitu seorang aparatur sipil negara wanita berinisial RPSW di Pemkab Mojokerto digerebek suaminya RF saat diduga selingkuh dengan pria lain di sebuah perumahan Gria Dahayu, Desa Sambiroto, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Adapun pria lain ini yaitu merupakan seorang tenaga honorer atau non-ASN berinisial IM, di mana keduanya merupakan pegawai di bagian administrasi pembangunan Kabupaten Mojokerto. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kini tengah mengusut tuntas kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan ASN dan non-ASN tersebut. Terkait sanksi, Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa sanksi yang didapat merupakan sanksi berat dapat dijatuhkan apabila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan juga kode etik ASN. Untuk tenaga honorer atau non-ASN yang terlibat, yaitu dengan terikatnya perjanjian kontrak yang sudah dilakukan, maka akan ada pelanggaran yang terjadi, sehingga diantaranya wajib mentaati kedinasan yang berlaku. Terlebih lagi, keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing, sehingga hal tersebut dinilai bisa memberatkan mereka. Baik,
selanjutnya yaitu mengenai analisis isu menggunakan teknik AKPL yang akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Baik, kemudian kelompok kami mencoba untuk menganalisis isu yang telah kami pilih menggunakan teknik APKL. Bisa dilihat di tabel teman-teman. Jadi ada keterangannya, kalau 1 tidak aktual, kalau 2 kurang aktual, terus 3 cukup aktual, kemudian 4 aktual, kalau 5 berarti sangat aktual. Misalnya di nomor yang terpilih ya, di nomor 2 pelanggaran disiplin. Untuk aktualnya 5 berarti sangat aktual, terus problematiknya 5 berarti sangat problematik, seperti itu. Mengapa pelanggaran disiplin terpilih menjadi ranking 1? Karena dari sisi aktual, pelanggaran disiplin mengenai netralitas ASN merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Karena hal ini menjadi fenomena yang kerap terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi isu pelanggaran disiplin mengenai netralitas ASN diperkirakan akan terjadi karena sebentar lagi kan kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak ya pada akhir tahun ini. Kemudian hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan mengenai tidak netralnya ASN selama penyelenggaraan pemilihan umum, yakni selama pemilu 2024. KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dan berdasarkan laporan tersebut, 197 ASN diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi dari KASN agar dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi. Kemudian dari sisi problematiknya, pelanggaran disiplin ASN mengenai netralitas ASN dapat menimbulkan berbagai masalah, yakni mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan, sehingga berpeluang menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga masalah lainnya. Oleh karena itu, isu tidak netralnya ASN sangat menarik dan mendesak untuk kami analisis. Kemudian dari sisi kehalayakan, apabila dibiarkan terus-menerus dan tidak segera diambil tindakan, maka permasalahan ini akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, yakni terkait peningkatan kinerja pemerintah karena akan timbul konflik kepentingan pada diri ASN sebagai pelayan publik. Kemudian yang terakhir dari kelayakan, pelanggaran disiplin mengenai netralitas ASN telah mendominasi pada pelanggaran ASN. Maka dari itu, isu ini harus segera diselesaikan untuk menimbulkan whole of government dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya, analisis isu menggunakan teknik USG akan dijelaskan oleh Mbak Wardah. Silakan. Baik, untuk analisis menggunakan teknik USG, pelanggaran disiplin netralitas ASN mendapatkan skor paling tinggi. Hal ini disebabkan dari urgensitas, yakni pelanggaran disiplin ASN berpotensi terjadi menjelang pemilu kepala daerah yang akan segera dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhir tahun, sehingga perlu dianalisis sebagai upaya pencegahan. Kemudian dari keseriusan, pelanggaran disiplin tidak netralnya ASN menjadi masalah serius karena akan mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh ASN. Lalu untuk dari segi tingkat pertumbuhan masalah, yakni pelanggaran disiplin ASN menjadi urgent karena setiap 5 tahun sekali pemilu diselenggarakan, dan artinya setiap 5 tahun sekali pula masalah ini berpotensi untuk terjadi kembali. Selanjutnya adalah penyebab dari isu pelanggaran disiplin netralitas ASN. Dari segi faktor internal, penyebab terjadinya pelanggaran disiplin netralitas ASN yaitu 1. Minimnya integritas pada diri ASN. Yang kedua, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN. Dan yang ketiga adalah terdapat motif untuk memperkaya diri sendiri serta mencari keuntungan untuk diri sendiri. Lalu untuk faktor eksternalnya,
Pemberian sanksi yang lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Yang kedua adalah adanya intervensi dari pimpinan untuk memiliki salah satu calon. Yang ketiga adalah sistem merit yang bergantung pada kepala daerah. Selanjutnya, untuk dampak akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Widya. Baik, untuk dampak dari pelanggaran disiplin netralitas ASN sendiri, yang pertama yaitu terjadinya konflik kepentingan, yang kedua terjadinya diskriminasi dalam pelayanan publik, yang ketiga terbaginya ASN menjadi banyak kubu-kubu pendukung calon pasangan atau sehingga menghilangkan nilai harmonis, kemudian yang keempat menjadikan ASN tidak profesional. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi di mana untuk menghambat menanggulangi isu ini yaitu melakukan pelatihan kode etik oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Lalu yang kedua meningkatkan penegakan hukum dan memperbaiki penanganan pelanggaran kode etik ASN. Yang ketiga menyusun pedoman nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dengan melibatkan semua unsur organisasi. Sekian dari presentasi kami. Mungkin dari Mbak Tia saya kembalikan sebagai moderator dari presentasi. Baik, sekian dari kami penjelasan tugas yang telah kami buat. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Titi. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya, dari kelompoknya Mbak Tias, Mbak Wardah, dan Mbak Widya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 2? Monggo, silahkan. Kelompok 2 salah satu mewakili, ada yang mau bertanya? Atau mungkin mengapresiasi presentasinya kelompoknya Mbak Tias? Mungkin saya mewakili kelompok 2 ingin mengapresiasi PPT-nya terlihat engaging, menarik, penjelasannya juga lengkap, terlepas dari minimnya waktu untuk mengerjakan, bisa dirangkum menjadi sebuah PPT yang menarik dan ketika dipresentasikan dapat dijelaskan dengan sangat lengkap. Good job. Baik, ada lagi dari kelompok 2? Jika tidak ada, kelompok 1 mungkin ada yang ingin disampaikan, bertanya atau mengapresiasi dari kelompok 3? Baik, saya mau mengapresiasi dari penampilan presentasi kelompok 3. Itu sangat jelas, detail, dan dari keseluruhan anggotanya juga menguasai materi yang dipresentasikan. Ada lagi mungkin tambahan dari kelompok 1? Izin bertanya untuk kelompok 3. Dalam menentukan rumusan PKL dalam ini ya isu yang sudah didapat tadi itu ada kendala atau kesulitan enggak? Mungkin kan isunya ini bagus-bagus semua ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Salis. Monggo kelompok 3 bisa dijawab. Mungkin dari Mbak Tias atau Mbak Wardah. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mbak Salis. Mungkin izin menjawab. Dalam menentukan isu sendiri, sebenarnya kemarin kita ada beberapa isu sebelumnya dan akhirnya memilih 3 karena kita memilih isu yang kiranya paling ini ya aktual terjadi di masa kini. Begitu. Untuk sebelumnya sendiri ada beberapa isu lainnya mungkin seperti ketidaktertiban ASN dalam bekerja dan lain-lain. Mungkin dari Mbak Tias atau Mbak Wardah ingin menambahkan jawaban. Sudah cukup, Mbak. Cukup? Baik.
Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 2, silahkan. Apa kelompok 2 sudah siap? Siap. Monggo, silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili kelompok 2 untuk membuka presentasi kelompok kami siang hari ini. Saya sendiri, Septian Sadegantoro, juga ada anggota kami Mbak Saskia Indah dan Mbak Syifa Nisrina. Oke, presentasi kali ini terkait analisis isu manajemen ASN. Pertama, terkait identifikasi isu. Kami telah mengerucutkan isu-isu yang ada setelah kami diskusi menjadi 5 isu utama, yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi elektronik yang ada pada Mahkamah Agung. Kemudian lemahnya penerapan sistem merit yang menjadikan mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian ketiga, kurang maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di Satker bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Lalu terakhir ada belum optimalnya waktu pelayanan yang diberikan pada pelayanan terpadu satu pintu. Penerapan isu prioritas kami pilih menggunakan metode APKL, yang mana pada isu pertama yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi elektronik yang ada pada Mahkamah Agung, mendapatkan nilai masing-masing 4, 5, 4, 5 dengan total nilai 18 yang kemudian menempati ranking 2. Kemudian pada isu kedua, lemahnya penerapan sistem merit yang menjadikan mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki, itu mendapatkan skor masing-masing 4, 5, 4, 4 dengan total nilai 17 yang menempati ranking 3. Kemudian ada kurang maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan masing-masing nilai 3, 5, 4, 4 dengan total nilai 15 yang menempati ranking 4. Kemudian ada isu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dengan masing-masing nilai 5, 5, 5, dan 5 dengan total nilai 20 menempati ranking 1. Terakhir ada isu belum optimalnya waktu pelayanan yang diberikan pada pelayanan padu satu pintu dengan nilai masing-masing 5, 3, 3, 3 dengan total nilai 14 menempati ranking 5. Kemudian dari isu-isu tersebut kami ambil 3 ranking ke atas untuk kemudian kami tetapkan isu prioritas menggunakan metode USG. Isu pertama yaitu kurangnya sumber daya yang memadai, itu menempati ranking 1. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi elektronik berada di ranking 2. Kemudian lemahnya penerapan sistem merit yang menjadikan mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki menempati ranking 3 dengan nilai skala masing-masing ditempati oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai dengan nilai skor maksimal di angka 5 semua. Untuk kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Syifa. Untuk waktu saya persilahkan Mbak Syifa. Ya, terima kasih Mas Tian. Untuk dari penilaian AKPL dan USG tersebut dapat ditetapkan isu yang paling prioritas yang diambil dari peringkat pertama, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Kemudian mengenai isu ini adalah isu yang faktual yang terjadi di satuan kerja saya, yaitu PN Purwokerto, di mana di PN Purwokerto hanya ada sekitar 8 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketuanya. Jumlah tersebut dinilai kurang memadai karena akan menjadi penghambat penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk kasus ini baru-baru September 2024 lalu. Kemudian mengenai penyebab isu kurangnya sumber daya manusia ini, yang pertama tidak optimalnya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu tidak memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, baik perubahan dalam struktur organisasi dan sebagainya, yang akhirnya nanti akan menyebabkan kurangnya pegawai. Kemudian yang kedua,
tingginya tingkat pensiun dan belum optimalnya proses rekrutmen atau pengadaan ASN. Banyak ASN yang pensiun atau mengundurkan diri, namun pengadaan ASN ini tidak selalu diadakan setiap setahun sekali, sehingga tentu akan menyebabkan kurangnya sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penetapan kebutuhan yang tidak seimbang. Jadi ada beberapa instansi, khususnya dalam hal ini Mahkamah Agung, yang tidak memperhitungkan kebutuhan atau kapasitas setiap instansi tersebut secara tepat, sehingga kurangnya koordinasi dalam pengalokasian pegawai. Kemudian yang keempat, kurangnya program pengembangan dan pelatihan. Tanpa ada program pengembangan dan pelatihan, instansi tentu akan kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang nantinya akan menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja. Kemudian mengenai dampak, yang pertama ada penurunan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, kurangnya ASN yang kompeten menyebabkan munculnya ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, sehingga pelayanan publik tersebut kualitasnya akan menurun. Kemudian yang kedua, ada pendistribusian beban kerja yang tidak optimal. Ketika sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi, maka pendistribusian beban kerja menjadi tidak optimal dan akan mengganggu jalannya pekerjaan masing-masing pegawai tersebut. Yang ketiga, ada mempersulit penerapan sistem merit. Saat ini promosi dan penempatan pegawai dilakukan karena adanya kekosongan, maka dilakukan secara mendesak untuk menutupi kekosongan tersebut tanpa melihat dari kompetensi, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ada pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tidak optimal. Jadi ketika jumlah pegawai tersebut tidak memadai, maka efisiensi organisasi tersebut menurun karena tugas-tugas yang ada tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu atau dengan standar yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, ada keterlambatan dalam pelaksana program dan kebijakan. Dengan ada cukup tenaga untuk menangani beberapa program tersebut, adanya manajemen ASN tentu harus mampu merencanakan sumber daya untuk memastikan setiap program pemerintahan tersebut dapat dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya mengenai analisis pemecahan isu akan dijelaskan oleh Mbak Saskia. Silakan Mbak Saskia. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis pemecahan isu. Untuk mengatasi isu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam manajemen ASN, dapat dilakukan langkah strategis seperti peningkatkan pendidikan dan keterampilan, kemudian peningkatkan program pengembangan karir, optimalisasi proses perekrutan, manajemen beban kerja, kemudian peningkatan motivasi kinerja, peningkatan keterlibatan stakeholder. Rekomendasi yang pertama, berupa penguatan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses dan kualitas program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan ASN, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Yang kedua, melakukan suatu manajemen ASN berbasis merit, mengadopsi sistem rekrutmen, mutasi, promosi berbasis merit yang berdasarkan kompetensi dan transparansi. Selain itu, dapat juga menggunakan metode penilaian yang objektif seperti assessment center. Rekomendasi berikutnya yaitu melaksanakan program pengembangan karir dan motivasi kerja agar motivasi kerja itu semakin tinggi. Selanjutnya melakukan evaluasi beban kerja dan redistribusi tugas yang lebih merata. Selanjutnya mengajak masyarakat dan organisasi lain untuk berpartisipasi dalam evaluasi kinerja ASN dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk program pelatihan. Bisa dilihat ada tahapan solusi. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan. Jadi dengan analisis kebutuhan ini dapat diidentifikasi kekurangan dalam keterampilan dan jumlah ASN. Yang kedua, perencanaan program pendidikan dan pelatihan. Hal ini itu dilakukan bisa dengan cara melakukan penyusunan program-program pendidikan dan pelatihan bagi ASN agar kompetensi dan pembagiannya itu bisa merata. Yang ketiga, implementasi pelatihan dengan memulai program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang telah direncanakan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menjaga relevansi program pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya yang ada.
Cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Mas Tian. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 2. Dari teman-teman sendiri kami kembalikan kepada Mbak Titik, terutama apakah ada pertanyaan atau kritik atau saran atau masukan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah sangat bagus dalam presentasi. Monggo, kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Apresiasi, silahkan kelompok 1. Baik, izin. Saya Sinum Bagas Pramaji, izin menyampaikan apresiasi untuk kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2. Untuk presentasinya menarik, juga lengkap dan panjang juga. Terus kemudian isu-isu yang dipaparkan juga sangat dekat dengan kita, yaitu tentang manajemen ASN. Kemudian yang penyelesaiannya juga sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Sinung. Untuk yang lain kelompok 1, apakah ada yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada, kelompok 3, apakah ada yang ingin disampaikan? Apresiasi atau pertanyaan? Silahkan. Izin, Baik, saya akan oh ya, oke. Mbak Tias dulu. Mbak Widya dulu nggak apa-apa. Boleh, Mbak Tias. Oke, saya duluan nih Mbak Tias ya. Duluan aja Mbak. Oke. Jadi dari presentasi kelompok 2, saya ingin mengapresiasi karena presentasi dan PPT-nya juga sangat keren. PPT-nya sendiri sangat ASN banget ya. Kemudian dari penjelasannya juga cukup jelas, isu-isunya ini seperti isu-isu sehari-hari kita, jadi sangat dekat dengan kita. Dari saya segitu. Terima kasih. Mbak Tias, monggo. Izin menambahkan aja. Untuk isu yang diambil adalah isu instansi, jadi dekat dengan kita ya, dan akhirnya menjadi lebih relate gitu dan membuka wawasan kita untuk lebih menggali isu dan permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Dan analisisnya sudah akurat serta pemecahan isunya sudah solutif. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua kelompok 2. Terima kasih sudah presentasi. Selanjutnya untuk kelompok 1. Silahkan yang mewakili. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Izin share screen. Di sini kami mempunyai 5 pilihan isu aktual. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian tupoksi kerja pegawai ASN dengan apa yang tercantum di dalam SKP. Yang kedua yaitu absen daftar hadir rapat atau sosialisasi masih manual. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan ASN ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang keempat, pegawai ASN Dinkes Tulungagung melakukan pesta narkoba, serta isu yang kelima yaitu pegawai ASN terlibat dalam tindak pidana judi online. Untuk data dan fakta akan disampaikan oleh Mbak Salis. Silakan Mbak Salis. Baik, terima kasih Mbak Siti atas waktunya. Jadi, setelah kelompok kami berdiskusi terkait isu yang berkaitan dengan manajemen ASN, kemarin kami mendapatkan 5 isu. Nah, yang pertama, ketidaksesuaian tupoksi kerja pegawai ASN dengan apa yang tercantum dalam SKP. Nah, di sini, di SKP itu di uraian tugas ini hanya 3 yang tercantum. Namun, untuk kenyataannya, ini lebih dari 3. Kemudian yang kedua,
Siti. Yang kedua adalah absen daftar hadir atau rapat sosialisasi masih manual. Nah, ini untuk data bukti dukungnya kami lampirkan dari daftar hadir rapat sosialisasi di PN Pati. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan ASN ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi di sini Badan Pengawas Pemilihan Umum di Dompu itu menemukan ada 6 perangkat desa dan 1 aparatur sipil negara yang terlibat dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu. Nah, jadi dari isu tersebut ya, kita dapat melihat bahwasanya perilaku yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di mana di Dompu ini itu tidak mencerminkan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Jadi sebagai seorang ASN kita kan harus netral. Kemudian yang keempat adalah pegawai ASN Dinkes Tulungagung pesta narkoba. Nah, di sini ada polisi menggerebek pesta narkoba di sebuah tempat karaoke dan ketika penggerebekan itu ada 7 orang yang diamankan. Nah, salah satunya yaitu adalah seorang ASN Dinas Kesehatan Tulungagung. Nah, dari kasus ini juga ini ya tidak sesuai dengan peran ASN. Jadi sebagai ASN kita itu harus melakukan tugas dan tanggung jawab serta menjaga nama baik citra sebagai ASN, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Kemudian yang kelima adalah pegawai ASN terlibat dalam tindak pidana judi online. Di sini ada seorang pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Trenggalek Timur ditangkap anggota Satreskrim Polres Trenggalek. Nah, pelaku berinisial kelihatan ini. Berinisial AS merupakan pegawai negeri sipil sebagai penampok judi online jenis slot. Nah, jadi perilaku yang dilakukan oleh ASN di sini ini juga tidak mencerminkan nilai dasar sebagai ASN. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk analisis isu akan disampaikan oleh Mas Inung. Baik, izin menyampaikan analisis isu. Kami menggunakan metode APKL dan metode USG. Yang pertama metode APKL, yaitu yang pertama aktual, isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Kemudian problematik, yaitu isunya menyimpang. Isunya menyimpang dari harapan standar ketentuan yang izin saya lanjutkan. Problematik, yaitu isunya menyimpang dari harapan standar ketentuan dan menimbulkan kegelisahan yang perlu sekali dicari penyebab dan pemecahannya. Dan yang ketiga, kekhalayakan. Isu diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya kepentingan seseorang atau kelompok kecil. Kemudian layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan tepat. Dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Kemudian kami memilih 5 isu tersebut dan kami tuangkan dalam metode APKL. Yang pertama, ketidaksesuaian tupoksi kerja pegawai ASN dengan apa yang tercantum dalam SKP. Dalam isu aktual, isu tersebut aktual, problematik ini terkesan problematik namun hanya untuk pribadi atau golongan tertentu karena di dalam suatu instansi pasti ada kekurangan pegawai atau kita juga sebagai ASN harus loyal terhadap pekerjaan yang dilimpahkan kepada kita, salah satunya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dalam SKP kita. Kemudian kekhalayakan, karena isu ini tidak
menyinggung khalayak ramai atau bersifat pribadi maka tidak tercantum. Kemudian layak, isu ini tentunya layak untuk kita bahas. Kemudian yang kedua, absen daftar hadir rapat sosialisasi masih manual. Untuk aktual dan layak, isu ini dinilai aktual dan layak, namun untuk problematik dan hak kelayakan, isu ini kurang problematik karena menyinggung banyak tidak menyinggung banyak pihak. Kemudian kelayakan karena isu ini dinilai dalam suatu instansi tertentu, jadi bukan untuk masyarakat umum. Dan keterlibatan ASN ikut dalam kampanye ini memenuhi syarat karena mencerminkan 4 nilai APKL tersebut. Kemudian yang terjadi kemudian yang keempat yaitu pegawai ASN Dinkes Tulungagung Pesta Narkoba itu juga memenuhi syarat. Kemudian pegawai ASN terlibat dalam tindak pidana judi online itu juga memenuhi syarat karena isu tersebut aktual, problematik, khalayak, dan layak. Selanjutnya dalam metode USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak isu tersebut dibahas, kemudian seriously, seberapa serius isu tersebut bisa dibahas, dan kaitannya dengan akibat yang timbul, kemudian growth yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan. Kami mengambil 3 tadi yang masuk dalam isu USG. Yang pertama, keterlibatan ASN dalam kampanye pilkada dengan nilai urgensi 5, seriusnya 4, dan growth-nya 5. Urgensi 5 karena isu tersebut sangat aktual dan saat ini terjadi. Kemudian seriusnya 4 karena dinilai masih ada isu yang lebih dipentingkan lagi. Kemudian growth, isu ini bisa berkembang jika dibiarkan. Di pegawai ASN Dinkes Tulungagung Pesta Narkoba ini urgensi karena sebagai ASN kita juga wajib menjaga nilai dasar ASN dan menjaga nama baik ASN serta instansi atau sesama ASN. Kemudian seriously ini sangat serius karena narkoba bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap etika, juga pelanggaran hukum. Kemudian growth untuk perkembangannya karena ASN ini dinilai sudah didasari oleh nilai-nilai dasar ASN tadi, untuk perkembangannya kita merasa kurang seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah pegawai ASN terlibat dalam tindak pidana judi online, mendapatkan nilai 5 semua karena dalam urgensi saat ini Indonesia sedang perang terhadap judi online. Jadi dalam kuartal pertama saja Indonesia sudah mengalami kerugian 600 triliun rupiah itu karena nilai uang yang mandek di luar negeri akibat dari judi online. Kemudian seriously, isu ini sangat serius apabila dilihat dari judi online termasuk satu tindak pidana juga. Kemudian judi itu nilai apa namanya? Judi itu dapat berkembang ke kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan mungkin kriminal atau bagaimana kita cara mendapatkan uang untuk judi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian isu growth, apabila dibiarkan judi online ini makin merebak, apalagi sekarang iklan-iklan judi online pun ada di mana-mana, seperti di web atau di komenan Instagram, komenan TikTok itu pun juga sudah ada mengenai iklan-iklan slot seperti itu. Kemudian baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Baik, mengenai isu aktual yang terpilih, yaitu pegawai ASN terlibat dalam tindak pidana judi online, dampak yang muncul adalah yang pertama, kecanduan berjudi.
Nah, penyebabnya itu karena tergiur keuntungan besar dari bermain judi online. Rekomendasi solusi yang memungkinkan untuk dilakukan adalah satuan kerja memberikan sosialisasi himbauan, kajian, dan pengawasan mengenai bahaya dari judi online. Kemudian dampak yang kedua yaitu resiko terjadinya peningkatan angka kriminalitas. Ini disebabkan dengan cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang seperti mencuri atau berhutang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Rekomendasi dan solusinya adalah penegakan hukuman disiplin, bahkan sanksi pemecatan apabila terdapat pegawai ASN yang bermain judi online. Kemudian dampak yang ketiga yaitu merugikan keuangan negara. Penyebabnya adalah perputaran ekonomi nasional terhenti akibat uang masyarakat yang masuk ke platform judi online itu berada di luar negeri. Nah, rekomendasi solusinya mungkin negara bisa memblokir seluruh akses dan platform judi online yang ada di media sosial atau di media-media lain. Seperti itu presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Mbak Tika, barangkali ada pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan dari kelompok 2 atau 3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 yang yang sangat baik. Oke. Mari kita buka sesi pertanyaan atau apresiasi dimulai dari kelompok 3. Silahkan yang mewakili. Izin Mbak Titik. Iya, monggo. Baik, terima kasih. Saya Wardah Salsabila izin memberikan apresiasi dan komentar. Untuk penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat jelas. Teknik analisisnya mengenai dampak penyebab rekomendasi juga sudah detail. Kemudian PPT-nya juga sudah sangat menarik. Sekian komentar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wardah atas apresiasinya. Selanjutnya, kelompok 2, ada yang ingin disampaikan, kritik atau saran? Silahkan. Ingin menanggapi Mbak Titik. Monggo. Izin mengapresiasi, menurut saya PPT-nya itu menarik dan penjelasannya jelas. Kemudian isu-isu yang disampaikan itu mengenai absen yang masih manual serta tupoksi yang berbeda dari kenyataannya juga relate dengan instansi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Baik, untuk presentasi manajemen ASN ini cukup sekian. Sudah selesai semuanya. Kami lanjutkan.